Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rizky Amelia dari kelas Biologi A semester 4. Di sini saya akan menjelaskan mengenai ekosistem padang lamun. Lamun merupakan tumbuhan berbunga yang berkerabat dengan tumbuhan lili dan rimpang-rimpangan darat daripada rumput sejati. Lamun tumbuh pada sedimen lantai zona intertidal laut dengan pertumbuhan tegak. Daun memanjang dan memiliki struktur mirip akar atau rimpang yang terkubur dalam sedimen. Lamun merupakan satu-satunya tumbuhan berbunga atau angiospermae yang dapat hidup di laut. Padang lamun memiliki struktur rizoma yang sangat luas dan kuat sehingga mampu menjaga stabilitas sedimen dasar laut dan mencegah abrasi akibat arus dan gelombang laut. Selain itu, lamun memiliki kemampuan filtrasi yang bagus dan secara efisien dapat menjaga ekosistem terumbu karang dari masuknya sedimen ke arah laut. Padang lamun yang luas membentuk habitat bagi banyak organisme laut dan saling berinteraksi membentuk ekosistem padang laut. Fauna yang hidup di padang lamun menunjukkan heterogenitas yang sangat tinggi dan dari berbagai taksa serta karakter ekologi yang berbeda-beda. Komponen fauna tersebut terdiri dari infauna spesies, fauna yang hidup di dalam substrat seperti nematoda dan sebagian moluska. Kemudian ada epifauna spesies, fauna yang hidup pada batang maupun daun, baik yang hidup sisil atau motile, dan fauna yang hidup di atas substrat seperti kelompok Echinodermata dan sebagian besar moluska. Dan ada juga epibenthic spesies, fauna yang lebih besar dan hidup bebas di padang lamun, baik di atas kanopi maupun di bawah kanopi seperti ikan, dugong, dan penyu. Komunitas padang lamun ini memiliki produktivitas primer dan sekunder yang sangat tinggi sehingga dapat mendukung kelimpahan dan diversitas ikan dan invertebrata. Padang lamun menjadi tempat pemijahan bagi ikan maupun invertebrata laut dan melindungi anakannya dari predator. Ekosistem padang lamun memiliki peran sangat penting baik secara ekologi maupun biologi di kawasan pesisir dan estuari. Tumbuhan ini berperan sebagai produsen dan menyediakan makanan bagi penyu, dugong, invertebrata herbivora, dan ikan herbivora. Daun-daun lamun yang mati akan terendapkan di dasar laut dan didekomposisi oleh detritivor. Berdasarkan gambar ini ditemukan bahwa terdapat beberapa pola interaksi yang terjadi di dalam ekosistem padang lamun. Yang pertama ada pola interaksi herbivori, yaitu terdapat anakan ikan yang memakan suspensi tanaman lamun. Anakan ikan ini sebagai konsumen tingkat 1 dan suspensi lamun sebagai produsen. Kemudian ada juga pola interaksi herbivori biofok, yaitu antara dugong dan lamun. Dugong memakan lamun, dugong sebagai konsumen tingkat 1 dan lamun sebagai produsennya. Kemudian ada juga pola interaksi kompetisi, yaitu antara dugong dan penyu dan versus lamun. Dugong dan penyu ini sebagai konsumen tingkat 1, sedangkan lamun sebagai produsen. Dugong dan penyu ini saling bersaing untuk mendapatkan makanan berupa lamun sebanyak-banyaknya, yang mengakibatkan salah satu pihak akan merasa dirugikan. Kemudian ada juga pola interaksi simbiosis mutualisme antara dugong dan juga lamun. Hubungannya saling menguntungkan antara dugong dan lamun, dapat menjamin keseimbangan ekologis flora dan fauna lain yang berada di sekitar padang lamun, terutama ikan-ikan yang sebagian atau seluruh siklus hidupnya berada di pasang lamun. Ada lagi pola interaksi herbivori antara teripang dan organisme mikroskopis lamun. Teripang atau timun laut memakan organisme mikroskopis di sekitar padang lamun.
Teripang sebagai konsumen tingkat 1, sedangkan organisme mikroskopis sebagai produsennya. Sekian video penjelasan mengenai ekosistem padang lamun dari saya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.